Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salata wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ajaran Islam, salat 5 waktu adalah salah satu perintah wajib dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh muslim, yang menjadi ibadah utama untuk terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, salat merupakan tiang agama, sekaligus dapat menjadi benteng untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan munkar. Setiap muslim tentu berharap setiap ibadah yang dilakukan diterima oleh Sang Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk mengukur apakah ibadah yang dilakukan tersebut diterima atau tidak adalah hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula halnya dengan ibadah sholat. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Akan tetapi bisa diketahui dari ciri-ciri atau tanda-tandanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku, Allah, hanya akan menerima sholat dari orang-orang yang bersifat tawadu atau merendahkan diri dengan salatnya karena kebesaranku, Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah." Berdasarkan hadis qudsi tersebut, dapat kita simpulkan tanda-tanda orang yang diterima salatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, tawaddu dengan salatnya. Salat yang diterima ialah salat yang dilakukan dengan penuh tawaddu karena kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakannya penuh kehusyuan, menjiwai, disertai dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tawadu dengan sholatnya, maka akan melahirkan sikap rendah hati antar sesama dalam kehidupan sehari-hari, karena selalu berprinsip hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha besar, yang wajib diagungkan. Yang kedua, tidak sombong kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap tawadu dalam sholat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, kedudukan, dan ilmu pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri dan sombong. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong, karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanah Allah. Kekayaan tidak menyebabkannya memperbudak orang lain, karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri, sebab dia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu ilahi. Orang yang salatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu saja." Yang ketiga,
tidak mengulang maksiat dan mengendalikan hawa nafsu. Dalam hidup, sekali waktu kita pasti pernah jatuh ke dalam maksiat, kecil ataupun besar, baik maksiat yang hakikatnya langsung kepada Allah atau maksiat kepada Allah yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Memang demikianlah sifat dasar manusia, berbuat maksiat dan kesalahan dengan memperturutkan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak mengulang maksiat adalah salah satu persyaratan taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salat adalah sarana utama untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah semestinya orang yang melaksanakan salat menghentikan dan tidak mengulang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa salatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka salatnya hanya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang keempat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang salatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, dia akan selalu berzikir, tidak hanya saat selesai sholat, tetapi setiap waktu dan kesempatan. Bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk, lidahnya tidak akan kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang kelima, menyayangi sesama yang kekurangan. Orang-orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis qudsi di atas, yang kelimanya adalah menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan mengasihi orang yang mendapat musibah. Salat yang diterima Allah tampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga membela manusia yang lemah, fakir miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang ditinggalkan suaminya, dan orang-orang yang menderita lainnya. Orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk sholat tahajud di malam hari, tidak diterima sholatnya bila ia membiarkan tetangganya mati kelaparan, bila tidak tersentuh hatinya oleh penderitaan orang lain, bila acuh tak acuh saja terhadap masalah kemiskinan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang kenyang padahal tetangganya kelaparan di sampingnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita dalam kesempatan berbahagia ini tentang 5 tanda orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.